Meskipun aku memikul nasib 1 miliar orang, janji satu tangan menopang guntur yang menggelegar. Aku, Li Ping'an, juga tetap tak terkalahkan di dunia ini. Ah wow. Bagaimana mungkin? Ini adalah bencana petir yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Apakah dia sudah melampaui tingkat dewa? Dewa Pedang Tiongkok, Xiang Yu. Dewa Pedang Zuge adalah dewa daratan. Alam abadi, suci dan jahat sepanjang masa. Jalan pedang Li Ping'an abadi seperti malam yang panjang. HMPH, keadaan sudah sampai di sini. Aku juga tidak peduli dengan batasan dan ujian senjata. Asalkan bisa membunuh Dewa Pedang, segalanya adalah Dewa Pedang. Aku tidak percaya kau berani bergerak secara fisik. Kalian perhatikan baik-baik. Pedang memotong. Yeah, saya. Apa? Hanya petasan. Sangat picik. Pedang Dewa Pedang 1000 kali lebih kuat dari pedangku. Semua senjata di dunia tunduk padanya. Bahkan bom nuklir bisa dipotong menjadi debu. Sangat kuat dunia ini. Siapa lagi yang bisa menahan satu serangan dari Dewa Pedang tingkat dewa? Dewa Pedang, ampunilah. Dewa Pedang, ampunilah. Apakah kalian tidak berpikir tentang akibat dari invasi ke Tiongkok? Memang, Tuan, kami Inggris dari sekarang bersedia menjadi negara bawahan Tiongkok. Setiap tahun akan menyerahkan triliunan. Kami orang Inggris dari sekarang akan menundukkan kepala dan menyembah 3 kali saat bertemu orang Tiongkok. Kami dari Barat bersedia menyerahkan semua teknologi kepada Timur. Semua kekayaan Wall Street akan dikirim ke Timur. Kami dari negara beruang bersedia mempersembahkan semua ladang minyak di bawah kavaleri kepada Timur. Xiao Ning, Tanda tangani kontrak dengan mereka. Ya. Jika ada lagi, akan langsung dipenggal, tidak ada ampun. Tuan yang terhormat, kita menang. Mulai sekarang, kita bisa tenang. Yang mulia, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, sakit tapi tetap berjuang. Namun beruntung masih hidup sampai sekarang. Ini adalah suara terakhir dari saat berlutut. Masih ada yang datang mengantar. Tidak. Yang mulia Dewa Pedang, sebulan lagi adalah pertemuan aliansi tertinggi. Sebagai pemimpin aliansi, kamu tidak boleh mengalami masalah. Tenang saja, aku tidak akan mati. Aku hanya berpura-pura mati untuk menyembuhkan diri. Selama aku bersemedi untuk pulih. Jangan sekali-kali ungkapkan identitasku, agar mereka tidak mengejarku lagi. Yang mulia Jenderal, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Sekarang, tutup kembali, agar lukaku tidak semakin parah. Dan tolong bantu aku mencari informasi tentang 3 roh pedang dari dunia ini. Jika ada keajaiban lagi, maka saat itu, keadaan di wilayah barat akan kita tentukan sendiri. Yang mulia Dewa Perang. Petunjuk sudah dimulai di dunia Dewa Perang ini. Sangat berbahaya. Ini benar-benar mencari mati. Ayo, lebih cepat. Ya. Sebenarnya, saya ingin bicara dengan Anda tentang beberapa hal. Tapi tampaknya tidak ada gunanya bicara dengan kalian yang hanya seperti semut. Hahaha. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar selama jadi ketua. Hahaha. Aku bilang padamu. Tidak peduli kemanapun pergi, kekuatan adalah segalanya. Li Ming, ayahku yang gagah berani bisa menghancurkanmu. Seperti menginjak semut. Seperti seekor semut saja. Baiklah. Sekarang buktinya sudah jelas. Tuan, saya mengaku salah. Saya mengaku salah. Saya tahu kesalahan saya. Tolong, Ye Wen, jangan pukul kakakku. Tidak perlu memohonnya. Guru, saya salah. Itu adalah kesalahan saya. Yang mulia, ada satu hal dari Yang mulia. Saya bersalah. Hukum saja saya. Tolong, lepaskan kakakku. Saya bersalah, ingin mengampuni. Sepertinya bisa juga.
Hei, orang bodoh ini. Tahu maksudnya. Belajar menggonggong seperti anjing. Saya bisa mengampuni nyawamu seperti anjing. Baik. Saya takut kura-kura. Asalkan kalian bisa melepaskan saya. Kakak, saya takut. Berhenti. Berhenti. Kamu memang yang paling saya suka. Kamu yang salah. Oh. Saya tidak salah dengar, kan? Sepertinya kamu sangat ingin. Lipingan. Ya, Lipingan. Adikmu dengan baik hati membantumu. Kamu bahkan membalikkan keadaan. Sangat lucu. Begini, kamu datang sini dan berlutut di hadapan anak saya. Sujud 1000 kali. Saya akan mengampuni nyawamu seperti anjing. Ayo. Sebelum berlutut, kamu harus menjilati saya. Tidak. Jiaer, Wang Mingming sangat memperlakukanmu dengan buruk. Kamu seharusnya tidak sama seperti dia. 2 ginjal ini harus ditusuk bersama. Hahaha. Cepat panggil dokter. Tenang saja, saya pasti akan membunuhnya. Saya akan membalas dendam padamu. Di saat-saat terakhir, berani menghalangi saya. Saya akan mencincang semua saudara dan saudari kamu untuk memberi makan anjing. Kita masih hidup. Guru. Lipingan, kau pantas mati. Cepat, habisi dia. Saudara Li Ping'an, kalian sengaja melukai orang. Menghina pengadilan, masih berani menyerang pengadilan, itu adalah kejahatan, pembunuhan yang tak termaafkan. Sekarang aku menjatuhkan vonis di sini. 1000 luka, biarkan dia diberi makan anjing. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan itu. Masih berani bersikap angkuh. Cendaren akan segera tiba. Kalian pasti mati. Jangan berisik. Aku akan menyiksa dia selama 100 tahun, 100 tahun. Tuan Dewa Perang. Sudah datang. Hahaha. Hahaha. Jangan takut. Bantuan yang kau cari sudah datang. Nanti ada Dewa Perang dari Tiongkok yang mendukungmu. Ping'an. Kamu harus berdiri di sini. Ini sebenarnya bagaimana? Dia, orang bodoh ini, dia bertindak. Dan kau ada di sini berbicara. Tentu saja. Lihatlah. Li Jia, wanita jalang ini. Dia mencuri 1 ginjal anakku semalam. Penjahat ini di acara besar hari ini telah mencuri ginjal anakku yang lain. Sangat jahat. Tuan Dewa Perang. Tolong bela anakku. Bukan. Semua ini salahku. Aku yang menusuk raja. Jangan menyusahkan kakak. Tenanglah. Belum ada yang bisa mengadili aku. Masih berani bersikap angkuh. Tuan Regent. Silakan hukum mereka dengan cara yang sangat berat. Hancurkan tubuhnya menjadi 1000 bagian. Diam. Tuan dari gunung. Apa Anda salah orang? Saya adalah jenderal di bawah perintah Anda. Yang seharusnya diadili adalah mereka. Apakah kamu mengajarkan saya cara bekerja? Anak buah saya banyak pengalaman. Setuju, Tuan, keputusan yang bijak. Karena saya sudah berada di posisi ini, maka saya yang akan mengadili. Tidak ada yang berani membantah, kan?
Tentu saja tidak. Tidak, tidak. Apapun hasilnya, kami akan patuh. Baiklah, anak muda, sekarang kamu mati. Siapa yang mau ikut denganmu? Xiaoning, saya memberi kamu kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Semua kesalahan ini adalah salah saya. Saya akan menanggungnya. Hanya ingin Tuan Dewa Perang tidak melibatkan kakakku. Keluarga Li memang telah menyakiti Huang Randong. Tapi karena mereka sangat ingin melindungi, mengharapkan keduanya dibebaskan tanpa bersalah di pengadilan. Kepala Pengadilan Hukum menerima suap, menekan dengan kekuasaan, menghancurkan bukti harus dihukum. Tuan prajurit, apakah Anda tidak salah bicara? Maka Li Ping'an dan keluarga Li yang seharusnya dihukum. Mereka telah menangkap kedua ginjal anakku. Benar, Tuan prajurit, jelas-jelas saya yang teraniaya. Kenapa mereka dibebaskan? Musang Kuning. Huang Ranbin, apa kamu pikir saya tidak tahu? Kalian berdua sebenarnya seperti apa? Satu suka menindas yang lemah, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan nama jenderal untuk menindas orang lain. Satu lagi kecanduan pada wanita. Malam-malam yang penuh kegembiraan, dengan nama anak seorang jenderal. Berapa banyak wanita baik yang telah menderita? Saya. Yang mulia Sang Menteri. Tapi jelas mereka membunuh saya. Mereka pantas mendapatkan hukuman mati. Bukankah itu karena putramu yang menghina istri orang terlebih dahulu? Saya sudah selesai bicara. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Saya tidak setuju. Saya yang rela. Li Ping'an yang tidak berguna itu, dia bahkan tidak bisa mengejar saya. Perempuan murahan, jangan bicara. Kamu. Li Ping'an, kau ini pemuda tak berguna. Kau malah bergaul dengan Dewa Perang, membiarkannya menyakiti saya. Jelas-jelas kamu yang tidak setia pada suami. Kenapa kamu berani berkata begitu tentang kakakku? Yang Mei. Saya tidak memperlakukanmu dengan buruk, tapi saat saya berpura-pura mati, kamu malah berbuat mesum dengan binatang itu. Kenapa saat itu kamu tidak memikirkan hari ini? Kamu juga berhak membicarakan sopan santun dan harga diri. Kau ini sampah, bahkan tidak layak untukku. Perempuan yang tidak punya hati dan tidak setia, saya akan memberikan tamparan ini. Saya memukulmu tanpa rasa malu. Kamu memukul saya. Tamparan ini akan membuatmu ingat akan pengkhianatan. Yang mulia, cepat bantu saya, Yang mulia. Tamparan ini tidak bisa kamu tahan. Ping'an berbalik. Memukulku sudah cukup. Kenapa kamu berani memukul saya? Kamu pantaskah? Dia pantaskah? Dia pantas. Kamu tidak ada apa-apanya. Yang mulia Dewa Perang, apa maksudmu ini? Dia bukankah cuma seorang yang tidak berprestasi? Yang mulia Dewa Perang, mohon beri penjelasan. Anak ini tidak. Siapa sebenarnya Li Ping'an? Yang membuat Dewa Perang memperlakukannya seperti ini? Di Dongguan selain Gunung Pedang. Apakah ada orang lain? Li Ping'an adalah orang yang setia dan berani, melindungi rumah dan negara di medan perang. Karakteristiknya, tidak ada satupun dari kalian di sini yang pantas. Betul-betul. Dewa Perang benar. Saya paling menghormati orang-orang yang setia. Hanya kamu yang tidak punya hati dan tidak setia. Apa hakmu untuk bicara? Perkara hari ini sampai di sini. Jika ada keberatan, silakan bicarakan denganku. Baik, tidak ada keberatan. Saya nyatakan sidang ditutup. Tuan Li, silakan ikut saya. Besok saya akan ganti baju. Tidak perlu khawatir, Nona. Keluarga Lin sudah menemukan pelayan yang paling cocok untukmu, dan dokter terbaik sudah diatur. Keluarga ini adalah
Seringkali. Sering mengumpulkan keluarga besar Lin. Betul, mereka. Keluarga Lin secara diam-diam terlibat dalam perdagangan manusia, menjual ginjal. Mau berapa banyak ada berapa banyak. Sangat baik, sangat baik. Tidak hanya itu. Mereka juga memberikan undangan untuk lelang malam keluarga Lin. Lelang malam. Ayah. Seumur hidup tidak ada yang lebih menjengkelkan daripadamu. Jika saya bisa dengan mudah menenangkan seseorang, keluarga Huang kita. Tidak ada satupun yang berharap untuk bebas dari kematian. Ping An adalah jantung para pelaut. Baik, sekarang tidak membahas ini. Pertama-tama ganti ginjal untuk anakku. Yang Mulia Dewa Pedang, hamba datang terlambat. Mohon ampun. Yang Mulia Dewa Pedang. Tidak. Lalu, di mana Sword Spirit dari Tian Diren 3 yang kamu cari? Salah satu Sword Spirit sudah ada kabar. Itu akan muncul di jamuan malam lelang keluarga Lin besok di ibu kota. Dan setelah diselidiki, keluarga Lin adalah orang yang menjual informasi tentang kamu yang sedang dalam masa ujian. Ternyata keluarga Lin mencari mati. Tuan Pedang, apakah Anda ingin saya membawa Anda untuk memeriksanya sekarang? Tidak perlu. Tidak perlu membangunkan ular tidur. Saya akan menangani urusan ini sendiri. Selamat pagi, Tuan. Ini adalah undangan tertinggi untuk jamuan malam lelang keluarga Lin. Silakan terima. Anda dapat menggunakan ini untuk memasuki lelang keluarga Lin. Dan ini adalah dana miliaran yang bisa Anda ambil sesuka hati untuk masuk. Baik. Mengatasi sekelompok pengkhianat ini. Lalu ke situs lelang. Hancurkan dia. Kakak, kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka meninggalkanmu di sini. Begitu mereka mengurusmu. Aku sangat khawatir. Aku takut kehilanganmu lagi. Bodoh. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Kamu bilang. Kita sudah saling mengenal dan jatuh cinta selama bertahun-tahun. Aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Kamu bilang aku suka. Li Ping An, kamu masih bisa kembali hidup-hidup. Apa yang kalian lakukan di sini? Tentu saja, datang untuk melihat apakah kamu masih hidup atau tidak. Tuan Dewa Perang ternyata tidak membunuhmu. Musibah ini betul-betul memanjakanmu. Bujangan berkhianat. Jelas-jelas kamu yang bersalah terhadapku dan Daising. Kenapa kamu masih punya muka untuk membalikkan fakta? Kenapa kamu masih punya muka untuk membalikkan keadaan? Bukankah itu karena dia tidak punya uang dan kekuasaan? Wanita, yang terpenting adalah rasa aman. Apa kamu melihat ini? Jamuan makan malam Lin, undangan untuk lelang. Ini adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Keluarga Lin ini terkenal dan terhormat. Seperti dia yang hanya katak di dalam sumur. Bagaimana mungkin dia tahu tentang jamuan lelang keluarga Lin? Oh, hampir saja aku lupa. Tentu saja kalian tidak tahu. HMPH. Bahkan hantu merah terendah pun berani bicara di depanku. Bukalah matamu lebar-lebar. Ini adalah lelang dengan kelas tertinggi. Hahaha. Aduh, itu membuatku tertawa mati. Cinta remaja yang canggung. Masih berpura-pura. Kau benar-benar seperti katak yang jelek, menggenggam sapu dan berpura-pura jadi ayam. Orang sampah sepertimu. Masih menghargai kecantikan dan kesederhanaan. Keluarga Lin adalah keluarga super besar di Dongguo. Meskipun ini adalah jamuan lelang, tapi bukan untuk orang seperti sampah sepertimu. Apakah itu nyata atau tidak, kita akan lihat nanti. Li Ping, ini adalah perjanjian perceraian. Segera tanda tangani. Aku akan terbang menjadi Phoenix. Kau sudah tidak layak lagi. Apa, kau masih ingin menahanku? Silakan, berlutut dan memohonnya. Atau bawakan rantai anjing untuk raja. Ya. Kakak, apa kau tidak bisa melupakan dia? Perceraian.
Sekarang, aku akan menceraikan sampah yang tidak tahu malu ini. Ping An, kau mulai berani. Sekarang kau hanyalah sampah. Si tampan hanya bisa mengandalkan mulutnya. Jika berani, bawa undangan emasmu ke jamuan lelang keluarga Lin, bocah. Anakku. Doakan aku. Jahitan di dalam diriku. HMPH, hanya Linzi yang bisa menghancurkan. Menjadi sampah yang bahkan perlu memalsukan undangan. Sudah cukup. Ayo kita pergi. Malam lelang. Kita tidak punya waktu untuk berurusan dengan sampah seperti ini. Wah, ternyata setelah mengikuti Huang Shao, seluruh orang jadi terangkat ke kalangan atas. Huang Shao memang berambisi, tidak seperti kamu yang cuma sampah. Kalian lihat orang berpakaian jas hitam di sana. Itu adalah pemilik gedung dari Dongguo. Hanya properti saja ada ratusan unit. Kaya raya. Lihat lagi orang berkostum jas hitam di sebelah. Itu adalah dewa pembunuh. Pasti akan menjadi dewa pembunuh. Tidak percaya dia juga datang. Bahkan minum sedikit alkohol. Berani sekali dia datang ke tempat seperti ini. Semua orang lihat sini. Ada anjing hampa dari desa ini. Berani mencoba menerobos malam lelang Lin. Mari perkenalkan. Ini si pemuda tanpa mobil dan rumah yang baru saja bercerai. Berani berharap untuk ikut malam lelang Lin. Orang seperti ini seharusnya bersembunyi di selokan. Berani muncul di sini. Li Ping'an. Bagaimana kamu berani datang? Sangat tebal muka. Silakan tunjukkan undanganmu. Semua cepat lihat. Sampai ini bahkan memalsukan undangan. Berharap bisa menerobos ke dalam. Penjaga, cepat bunuh dia. Kak, kita pulang. Boleh, takut apa? Mohon tunggu sebentar. Selamat datang, Tuan Li. Oh, ternyata 21 tembakan, meskipun Tuan Dongguo datang. Pertama-tama kita akan menghancurkan panggung. Ternyata tuts piano berwarna emas ini benar-benar ada. Ini adalah spesifikasi yang sangat tinggi. Ini siapa sih sebenarnya? Di Dongguo ada orang seperti ini. Sialan. Orang ini, dia sebenarnya berhak apa sih? Li Ping'an, apa kamu mencuri undangan dari Dewa Perang? Jangan sampai kamu terlalu berani. Ini dia si tampan lagi, membawa saudara perempuan Dewa Perang untuk pamer. Hah? Dia sudah beraksi lagi ya? Hanya sekadar gertak sambal. Seorang tampan yang beruntung bertemu Dewa Perang sekali. Lucu sekali, tidak salah, di tempat ini, terserah kamu. Hancurkan dia saja. Hampir masuk. Hei kamu. Kalian tidak layak duduk di sini. Apa kamu ingin mati? Ini adalah rumah keluarga Lin. Apa kamu tidak tahu aturan di acara lelang keluarga Lin? Aturan apa? Ayo semua, lihat sini, lihat sini. Orang yang tidak tahu aturan berani datang ke sini. Tidak takut malu. Keluarga Lin selalu ketat. Di tempat ini, posisi ditentukan berdasarkan kekayaan. Keluarga yang memiliki aset lebih dari 100 miliar duduk di meja pertama. Aset lebih dari 50 miliar duduk di meja kedua. Aset yang baru saja melewati 10 miliar duduk di meja ketiga. Dan meja keempat adalah untuk aset di atas 1 miliar. Keluarga Huang kami juga tergolong cukup terkenal. Kami berhak duduk di meja keempat ini. Tentu saja, dalam beberapa tahun, kami bisa duduk di meja ketiga. Sekarang, menurutmu kamu bisa duduk di meja yang mana? Mereka berdua adalah saudara yang malang. Mereka bahkan tidak punya uang. Sama sekali tidak layak masuk. Kak, sepertinya kita benar-benar tidak punya tempat duduk. Tidak masalah. Aset global mencapai triliunan. Lakukan yang harus dilakukan. Hahaha. Kamu benar-benar gila. Kamu bisa mengucapkan lelucon seperti ini. Otakmu sudah rusak. Ya, anak muda ini terlalu tinggi harapannya. Sekarang malah bermimpi di siang bolong. Kamu benar-benar tidak takut malu. Ya. Aku masih tahu bahwa keluarga Li kalian hidup dalam kemiskinan. Beli celana dalam saja susah. Mau berpura-pura apa? Oh, ayah, aku tahu dia orang kaya miliaran. Harus duduk di mana? Hahaha. Aduh, kamu deh.
Hanya cocok duduk dengan anjing itu. Hahaha. Ayo panggil satu, nanti ya. Semua tulang akan aku berikan padamu. Kakak, kita pulang saja ya, atau tidak? Keluarga Lin ini juga sangat memalukan, sampai-sampai memilih tempat seperti ini. Tapi itu juga wajar. Lagi pula, yang diundangnya hanya orang-orang rendahan. Jika tidak mampu, jangan berpura-pura. Kalau tidak ada keluarga itu, kamu bahkan tidak bisa memesan di hotel bintang 6 ini. Cuma hotel bintang 6. Uang untuk makananku bisa beli 10 hotel itu. Hahaha. Kamu benar-benar sudah gila. Apa kamu tidak pernah menyiapkan naskah saat berbohong? Anak muda tidak tahu batasan. Kamu tahu berapa nilai hotel ini? 20 miliar. Katak di bawah tempurung. Kamu pikir ini pasar sayur? Jangan cari perhatian dong. Cepat pergi saja. Saya ini tidak pernah bercanda. Hotel ini aku ambil. Benar-benar berusaha keras untuk berpura-pura kaya. Pelayan. Di sini ada mesin edisi. Tidak perlu Lin Jia-Jia. Aku sudah memutuskan soal ini. Selama kamu bisa menggesek uangnya, hotel ini milikmu. Kalau tidak bisa menggesek, kamu harus siap mempertaruhkan nyawamu. Kalau aku bisa menggesek, aku akan menghancurkan kepalamu. Kalau berani, datanglah ambil. Itu 20 miliar, bukan 20 ribu. Bahkan untuk beli celana dalam saja susah. Masih berusaha meniru orang lain ambil kartu emas. Sungguh sangat konyol. Dia memalsukan kartu emas, hahaha. Kakak benar-benar. 20 miliar pembayaran berhasil. 20 miliar pembayaran berhasil. Ayah, apa aku baru saja salah dengar? Aku juga baru saja salah dengar, kan? Ayo putar ulang. 20 miliar pembayaran berhasil. Apa ini pembayaran berhasil? Ini perusahaan siapa? Sekali jalan langsung 20 miliar. Dia sebenarnya siapa yang bisa dengan mudah menggunakan kekayaan sebesar itu? Bisa dihitung dengan jari. Tidak mungkin. Ini lelucon. Dari mana orang miskin ini mendapatkan uang sebanyak itu? 20 miliar. Kamu, datang sini. Sakit tidak? Sial. Tidak mungkin. Ini kan pisau cukur. Kak, dari mana uang ini? Itu nanti akan kukatakan padamu. Sekarang. Apakah kamu masih hidup? Aku akan menghancurkan kepala anjingmu. Yeah. Jangan datang ke sini. Ham. Jangan mendekat. Liping, jika kamu berani bergerak, kepala keluarga Lin akan menghukummu. Lin Ken sudah datang. Aku masih ingin menghancurkan anjingnya. Kepala keluarga Lin sudah tiba. Siapa sebenarnya? Sungguh berani. Akhirnya Tuan Lin datang juga. Tuan Lin? Ya, ada orang gila di sini. Dia menghabiskan 20 miliar untuk membeli kamu beberapa hari ini. Kartu emas Jenderal Perang. Ini kartu emas Jenderal Perang. Tuan Qin, apakah Anda yakin tidak salah lihat? Saya yakin ini adalah milik Jenderal Perang Xiangning dari Dongguo. Satu-satunya. Tapi kartu emas ini akan ada di tanganmu. Jenderal Perang memohon agar saya menerimanya. Saya terpaksa menerima. Kamu hanya omong kosong. Li Ping'an, kamu hanyalah seorang pecundang yang tidak berdaya. Kamu berpura-pura apa? Itu juga hadiah dari Jenderal Perang untukmu. Kamu berani sekali mengatakan itu. Ini benar-benar sangat konyol. Jelas sekali kamu yang mencuri kartu emas Jenderal Perang. Oh ya? Undangan Jenderal Perang juga kamu curi. Kupu-kupu musim panas tidak bisa berbicara tentang es. Wah, kamu cukup bisa berpura-pura. Tuan Li, orang ini, dia mencuri segel Jenderal Perang dan King Jian. Tolong, biarkan dia hidup. Bunuh dia di tempat untuk mengembalikan kerugian bagi Jenderal Perang. Baiklah, panggil orang. Potong mereka berdua. Meninggal untuk menerima hukuman. Tidak perlu repot-repot. Jenderal Perang akan segera datang. Kamu bilang Jenderal Perang datang. Kamu siapa? Jenderal Perang Tiongkok sudah tiba. Kami menyambut kedatangan Jenderal Perang dengan hormat. Datang terlalu lambat. Jenderal Perang benar-benar datang. Jangan-jangan dia yang memanggil Jenderal Perang. Omong kosong? Pasti Jenderal Perang yang memberi kami kehormatan. Tuan Lin. Pencuri yang melihat Jenderal Perang, tidak berlutut.
Tidak ada yang bisa membuatku turun dari kuda. Berani tidak menghormati jenderal perang. Sang pahlawan perang ini hanya pantas berlutut di hadapku. Hei, masih berpura-pura apa? Tidak perlu berpikir, sudah jelas. Sang pahlawan perang datang kali ini untuk menangkapmu. Tunggu saja untuk disiksa dan dikuliti. Sungguh menyedihkan. Mengorbankan nyawa hanya untuk pamer. Sang pahlawan perang, saya menangkap seorang pencuri untuk Anda. Pencurinya adalah dia. Dia mencuri kartu emas Anda. Undangan juga sudah sampai ke kota kabupaten kami. Benar-benar kejam sekali. Bahkan menggunakan kartu Anda untuk berbelanja 20 miliar. Mohon bimbingan, sang pahlawan perang. Hentikan dia. Kenapa sang pahlawan perang begitu melindungimu, Ping An, bahkan rela melawan Li Ken? Apakah identitas asli Li Ping An? Berbeda dari yang kita bayangkan. Yang mulia kepala stasiun, apa Anda salah orang? Saya ini kepala keluarga Lin. Saya yang membantu Anda menangkap pencuri ini. Dia mencuri kartu emas dan undangan Anda. Pukulan ini untukmu karena tidak punya mata. Apa kamu tidak melihat siapa dia sebenarnya? Di seluruh negeri, hanya ada sang Dewa Pedang. Siapa yang bilang ini? Dewa Pedang? Apakah dia itu? Dewa Pedang? Apakah dia bukan? Si tampan itu adalah Dewa Pedang pertama dari Dongguo. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa jadi Dewa Pedang? Tidak mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin sang Dewa Pedang datang ke tempat kumuh seperti Yun Chang? Selain itu, dia adalah orang yang diambil istriku. Tapi bisa membuat sang pahlawan perang begitu menghormatinya. Selain dia, siapa lagi? Li Ping An? Kamu telah menipu kami dengan sangat buruk. Saya tidak pernah bilang saya bukan Dewa Pedang. Saya tidak akan pernah berani mengkhianatimu lagi. Pukulan ini untukmu. Sangat bodoh. Apa dia terlihat seperti Dewa Pedang? Apakah dia penyelamatku? Dia bukan Dewa Pedang, penyelamat. Aku juga tidak pernah bilang aku Dewa Pedang. Hari itu aku hampir mati di medan perang. Li Ping An yang menyelamatkanku. Jadi, lalu kartu emas dan undangan itu. Dia menyelamatkanku. Jadi tidak perlu berterima kasih untuk kartu emas dan undangan itu. Sejak saat itu, kita selesai. Oh, selesai. Ternyata seperti ini. Jadi, jika dia adalah penyelamat Dewa Perang, maka demi wajah Dewa Perang, kita keluarga Lin selesai. Tidak disangka kamu bukan seorang olahragawan. Sungguh mengejutkan. Aku sudah bilang, dia itu pengecut. Kenapa begitu? Ternyata hanya beruntung saja. Tempat ini sangat berantakan. Silakan ikut saya ke bawah tanah. Tidak ada apa-apa, hanya makan saja. Di sini mungkin akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Kamu tunggu di luar dulu. Hati-hati ya, aku menunggu di luar. Hati-hati. Kak, aku tunggu di luar. Pergilah. Seorang pengecut, kenapa bisa duduk di meja utama? Aku untuk dia. Tapi dia tidak layak. Apakah kamu layak? Bikin aku marah. Keluarga Lin, aku punya rencana jitu. Katakan kita hanya perlu mencari kesempatan untuk membuatnya marah. Dia pasti akan kehilangan akal. Wujud aslinya akan terlihat. Saat itu, dia akan kehilangan perhatian di depan Dewa Perang. Kita tidak perlu bergerak. Dewa Perang pasti akan menghancurkannya. Hahaha, rencana yang brilian. Kalian bertiga ikut denganku sebentar. Duduklah di kursi utama. Terima kasih, Lin Jierui. Hahaha. Aku sangat ingin buang air. Tidak disangka kita bisa duduk di kursi utama pangeran. Dia bahkan tidak layak untuk dijadikan gelang. Seperti anjing saja. Lihat bagaimana aku akan membunuhnya. Silakan Anda datang sebentar. Kami sudah menemukan spi kedua. Begini, cepat kejar mobil itu. Di sini ada aku. Aku ada sedikit urusan yang perlu dilakukan. Kalian jangan menimbulkan masalah apapun. Dengar tidak? Ya. Baik-baik saja. Jadi, kita pesan makanan. Bukankah kamu sangat bisa berpura-pura? Ayo, kamu pesan untuk kami. Sampah ini. Dia bahkan tidak mengenal banyak huruf. Masih minta untuk membaca bahasa Prancis. Jangan bilang hanya untuk memesan. Aku rasa dia hanya layak makan kotoran. Kalau bukan karena perintah sang Dewa Perang, kamu mungkin tidak layak duduk di meja ini. Sekarang jika kau disuruh memesan, jangan berani-berani melawan. Di kalangan atas ada cara hidupnya sendiri. Mengandalkan pencitraan tidak akan berhasil. Budaya adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu bahkan tidak bisa memesan makanan, maka kamu hanya layak. Huhahaha. Jadi mari kita lanjutkan. Li Ping An, jangan berpura-pura lagi. Apa kamu pikir hanya dengan mengoceh beberapa kata, kamu bisa lolos begitu saja? Kamu tidak bisa menipu semua orang. Maaf, saya belum berkemih. Sungguh gila, masih saja mengoceh di sana. Di sini siapa yang tidak mengerti bahasa Prancis? Apakah dia mengatakan itu kepada Yang Mulia? Yang Mulia.
Pelayan. Tuan, Anda benar-benar memiliki selera yang tinggi. Bahasa Prancis Anda lebih baik dari guru saya. Terima kasih. Kamu jelas-jelas adalah pengecut, tidak tahu mencuri dari mana. Masih terlihat seperti itu. Tidak mungkin. Apakah dia bersekongkol dengan pelayan untuk menipuku? Celanaku. Sebenarnya celanamu. Beberapa orang menyimpannya di laci. Di sini kamu hanya bisa makan beberapa hidangan. Di sini, kamu sama sekali tidak mampu untuk minum alkohol. Apa yang tidak bisa saya minum? Di sini, hanya bangsawan yang layak untuk minum alkohol. Tahukah kamu ini apa? Ini adalah hidangan yang disajikan untuk tamu negara dari Han Nu. Hanya jenderal perang yang berhak. Ini uang yang tidak berguna. Status adalah segalanya. Jika tidak ada pernyataan dari Dewa Perang, kamu tidak layak duduk di sini. Lalu menurutmu, bagaimana caraku layak duduk di sini? Habiskan sekaligus. Maka kamu berhak untuk minum. Alkohol ini adalah untuk bangsawan. Seorang yang rendah seperti kamu minum alkohol ini. Malam ini, Kamu patuh. Tanpa sisa sedikit pun. tidak menyangka ya, untuk berbaur dengan masyarakat atas. Kamu cukup berusaha, sayangnya. Bagaimanapun juga, semua itu sia-sia. Saya bisa minum. Asalkan kamu tidak merasa sakit. Sakit itu baik. Yang kamu maksud adalah sakit hati, kan? 1 botol alkohol tidak cukup untuk membuatku sakit hati. Ayo, minum. Tidak minum sedikit pun. Enak. Sekarang kamu. Apa yang masih kamu khawatirkan? Saya sudah memukul seseorang. Kamu mencari mati. Supingan, berani-beraninya kamu memukul ayahku. Aku akan melawanmu. Urusanku. Tidak boleh memukul orang. Saya hanya melakukan apa yang saya katakan. Aku akan memecahkan kepala anjing ayahmu. Aku akan memecahkan kepala anjing ayahmu. Beri aku sekali lagi. Bocah ini berani memukul kakekku. Dia harus mati. Lihat apa? Hentikan itu. Bunuh dia. Bahkan Dewa Perang pun tak bisa membunuhnya. HMPH. Kalian semua ini sampah. Keluarga jin yang menyerang. Tunggu. Kau lupa apa yang dikatakan Dewa Perang. Ini perintah dari Dewa Perang. Sekumpulan sampah. Seandainya Dewa Perang tidak memberikan perintah hari ini, pasti mati, binatang. Dewa Perang menyelamatkan orang. Makan malam lelang. Kau takkan bisa melarikan diri. Kalimat ini adalah yang ingin aku sampaikan padamu. Baiklah, bawa Tuan Huang keluar untuk dirawat, sebagai akhir makan malam. Tanpa perintah Dewa Perang, aku ingin lihat bagaimana kau akan membagi tubuh kepala keluarga Lin nanti. Haha. Aku akan menyaksikannya. Aku umumkan lelang sekarang dimulai. Barang pertama hari ini. Juga merupakan harta paling berharga di lelang ini. Sebagai pembuka, aku persembahkan untuknya. Ini adalah harta spiritual yang sangat ampuh untuk menyembuhkan dan berlatih. Barang spiritual keempat. Ini adalah roh pedang. Mendapatkannya akan memberimu kekuatan selama 100 tahun. Ah, roh pedang. Aku harus memilikinya. Lipingan, aku katakan ini hari ini. Bahkan jika aku bangkrut. Kau tidak akan bisa mendapatkan roh pedang. Denganmu, apakah kau pantas untuk bersaing denganku? Tidak takut untuk memberitahumu. Aku bersatu melawan musuh bersama keluarga Lin. Di lelang ini. Di atas ada lelangger. Di bawah ada mayat. Kau melakukan apa? Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Percaya semua orang. Datang untuk jiwa pedang ini. Seperti yang kita ketahui, setiap jiwa pedang memiliki kehidupan mati yang putih. Bahkan Kasim bisa memanjangkannya. Selain itu, dia telah berlatih tidak kurang dari, konon, mengumpulkan ketiga jiwa langit, bumi, dan manusia. Bisa mendapatkan kekuatan tak terbatas. Tidak disangka, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat jiwa. Barang ini adalah harta langka, harus aku dapatkan. Barang ini bernilai sangat tinggi, harga awal 1 miliar. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 100 juta, tanpa batas atas. Bagus sekali, jika aku bisa mendapatkan ini, aku bisa menyembuhkan luka di pinggangku. Huang Ruibin, aku pertaruhkan nyawa kepala keluarga Lin dengan kamu. Barang ini akan jadi milikku pada akhirnya. Gila, barang berharga ini. Nyawa kepala keluarga Lin, kan? Adik kelima.
karena harga jiwa pedang terlampau tinggi. Wah, aku nyatakan lelang Li Jianling dimulai. Jianling adalah milikku, jangan ada yang merebut dariku. Aku tawarkan 1 miliar. 1 miliar itu apa sih? Aku tawarkan 2 miliar. Aku tawarkan 5 miliar. Aku tawarkan 10 miliar. Siapa dia? Serangannya sangat hebat, muda dan kaya. Sepertinya aku harus berkenalan, sangat hebat. Sekali serang langsung 10 miliar, tidak salah lagi. Kamu memang luar biasa. Sang raja mengeluarkan uang dengan sangat dermawan, seketika menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Sekali ini, seseorang meski berhasil menghancurkan menara emas sang dewa perang, dia tidak bisa mengalahkanmu. Pecundang, kamu bisa apa? Untuk menyerang. Jangan pergi dan membuatnya marah. Dia hanya seorang tampan biasa. Siapa yang punya kemampuan untuk bersaing denganmu? Yesus. Aku bilang, apakah kamu tahu seberapa lucu lelucon ini? Kamu, Li Ping'an, apa yang bisa kamu andalkan untuk melawan penyakit? Aku masih bisa mengeluarkan triliunan lagi. Mari kita lihat seberapa banyak kartu emas yang kamu miliki. Kartu emas. Haha. Apa yang aku suka, akan kuperoleh dengan usahaku sendiri. Tanpa kartu emas, Li Ping'an, kamu tidak bermaksud menggunakan sedikit tabunganmu, kan? Dulu kamu bahkan tidak bisa membeli celana dalam. Aku akan mengeluarkan selembar kertas. Dari mana orang gila ini datang? Hanya selembar kertas rusak ingin membeli Jianling. Dia tidak gila, kan? Harga Jianling lebih dari 100 miliar. Dia hanya selembar kertas rusak ingin membeli Jianling. Gila, memang gila. Li Ping'an, kalau kamu bertingkah aneh di jamuan makan, itu sudah cukup. Masih mengacau di lelang, sungguh. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Jianling itu berharga? Itu tergantung pada kepala keluarga Lin. Lin Ping'an, kamu terlalu berlebihan. Kamu sudah selesai. Sudah selesai. Ini sudah keterlaluan. Lin Ping'an, hari ini aku akan menghabisimu. Kepala keluarga Lin, sebaiknya kamu buka catatan itu dan lihat. Ini adalah kekuatan untuk mengambil keputusan. Bagaimana mungkin? Apa yang sedang terjadi? Kepala keluarga Yun. Ada apa ini? Jangan-jangan dia sudah marah. Bukankah begitu? Barang yang bernilai miliaran bahkan ratusan miliar. Dia hanya selembar kertas rusak ingin membelinya. Ini benar-benar omong kosong. Li Ping'an, oh Li Ping'an, kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuanmu. Apa yang dilakukan Emma Dacheng untuk memprovokasi? Tidak punya uang ya sudah. Menggunakan selembar kertas rusak untuk menakut-nakuti orang. Pengacau. Aku lihat kamu memang tidak mau orang lain mendapatkan Jianlin. Sengaja merusak. Lelang sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Ayo, semua keluar. Yiping. Keluarga sudah marah. Haha. Seperti yang kamu inginkan. Lelang sudah membuatmu terkenal. Sayangnya kamu ingin mendapatkan saran dengan cara seperti ini. Sangat konyol. Kamu pasti mati. Sialan. Masih berkelahi di sini. Berdiri dan bertarung. Kamu masih ada di hadapanku. Jika kalah, aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkan kakak. Lelang tiba-tiba ada orang masuk. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang sekali. Cepat atau lambat akan ada masalah. Menghancurkan lelang dengan selembar kertas robek. Tunggu suara kepala keluarga Ling. Haha, kamu datang tepat pada waktunya. Nanti akan aku bereskan dia. Apa yang mereka katakan itu benar. Tenang saja, orang-orang ini belum bisa melukaimu. Semua orang keluar dari lokasi. Tinggal. Ayah, kamu pulang saja dulu. Aku tidak mau. Meskipun mati, aku tetap ingin mati bersamamu. Pasangan yang nekat sekali. Aku tidak akan terluka, tapi kamu tunggu aku di luar saja. Tenang saja. Selama hidup, aku akan segera keluar. Jika kamu tidak keluar, aku juga tidak akan hidup lebih lama. Siping. Bagaimana kamu tahu aku mengkhianati Dewa Pedang? Segera katakan. Identitasku, kamu belum layak untuk tahu. HMPH, masih berani keras kepala. Tanpa aku di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Datanglah, bantu saya. Pukul hingga mati. Tidak menyangka, ternyata ada sedikit kekuatan.
Sepertinya identitasmu tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Pasti akan terjatuh ke neraka yang tak terhingga. Hahaha. Apa kamu pikir saya bisa berbuat apa? William, Oh, masuklah. dua orang ini, bahkan para pejuang seperti Musang pun. HMPH, hanya sekadar pejuang. Hanya badut yang melompat. Ingatlah, di luar ada yang lebih hebat. Di atas kepala 3 kaki ada dewa. Hahaha. Kenapa masih menunggu? Hancurkan dia. Bagaimana mungkin? Benar-benar, bisa begitu mudahnya mengalahkan pejuang. Tidak mungkin. Ada yang sekuat itu. Dewa Pedang tidak mungkin. Kamu tidak mungkin Dewa Pedang. Sepertinya harus segera menemukan pedang. Jangan mendekat. Saya salah, saya tahu saya salah. Saya akan memberikan semua harta saya padamu. Tolong, kasihani saya. Saya berikan padamu. Saya berikan padamu. Silakan duduk. Kenapa dulu harus begitu? Hari ini pasti mati, tanpa ragu. Terluka? Iya, begitu kamu bergerak, kamu tidak takut bocor informasi. Manfaatkan kesempatan, ambil nyawanya. Para dewa perang dari berbagai negara sudah datang. Supaya saya tidak perlu mencarinya satu persatu. Pergilah ke neraka dan bertobat, dewa. Kamu dan saya. Saya adalah dewa perang. Jiwa pedang pertama sudah tahu. Menghadap Dewa Perang, para pengkhianat keluarga Lin sudah dibunuh. Tidak ada yang tersisa. Semua harta milik keluarga Lin, termasuk istana naga kekaisaran yang paling mewah di Yunzu. Silakan terima ini. Sangat baik. Ada kabar tentang jiwa pedang yang kedua. Anak buahku sudah menemukan informasi tentang jiwa pedang sebagai sandera. Hanya saja jiwa pedang ini tidak mudah. Sulit untuk didapatkan. HMPH, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan di dunia ini. Barang yang tidak bisa didapatkan oleh Li Ping'an. Begitulah, cara untuk mendapatkan jiwa pedang ini cukup khusus. Dia harus mengambil contoh dari seorang ahli pedang di tingkat setengah dewa. Mengasah seluruh esensinya untuk bisa mendapatkan pedang manusia. Tidak menyangka akan sespesial itu. Tingkat setengah dewa haruslah seorang ahli pedang. Di dunia ini, yang memenuhi syarat itu, tidak lebih dari 3 orang. Memang sulit sekali. Tidak baik. Ada apa dengan Tuan Bupati? Berita tentang Anda yang sedang berkontemplasi terungkap. Tak ada rasa takut. Semua orang bergerak. Bergerak karena dendam. Apa yang aku hutangkan padamu? Sial. Denda masa lalu. Ini datang untuk membalas. Aku adalah Dewa Pedang. Hahaha. Sepertinya Lin Ken membocorkan informasiku sebelum dia mati. Dewa Pedang membuat semua dewa perang tahu. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Bagaimana menurutmu? Kita harus pindah tempat. Tidak masalah. Aku untuk Dewa Pedang. Menghancurkan semua musuh di dunia. Meskipun terluka parah. Membunuh beberapa semut kecil. Apa salahnya? Aku paham. Tuan. Xiaoning, tolong atur tempat ini. Aku akan pergi lebih dulu. Kamu membuatku terkejut. Aku sangat khawatir padamu. Bodoh, aku tidak akan apa-apa. Cepat simpan pisaunya. Tunggu sebentar. Yan Er datang untuk menderita, kakak. Kita akan selalu bersama. Aku berjanji padamu. Aku akan melindungimu selamanya, agar kamu selalu menikmati kemewahan. Aku hanya ingin kamu seorang. Apakah istri kamu ada di rumah? Li Ping'an sudah mati. Cari perempuan jalang itu untuk menghitung. Yo-yo. Memikat.
Apakah Yupingan manusia atau hantu? Bagaimana Yu Ping An bisa ditangani oleh kepala keluarga Lin? HMPH. Apa kamu tidak menyebutkan namamu? Aku sudah membasmi mereka. Bahkan seluruh keluarga Lin juga membatalkan hal ini. Berani sekali bicara. Keluarga Lin akan menghancurkanmu. Kamu memang banyak omong. Itu hanya panjang umur yang akan datang. Siapa yang tahu bagaimana kamu meminta kepala keluarga Lin? Dia baru saja membebaskanmu. Jika kamu tidak percaya, Sekarang bisa dicek. baiklah. Tadi malam di supermarket Cina jam 0. AVP. Semua industri telah disita. Ini adalah kemenangan dari Cina. Kemenangan kali ini. Kamu bilang itu tidak salah, Lindsay. Keluarga Lin berbuat jahat. Aku menjalankan keadilan untuk langit. Bagaimana aku katakan 4 kata ini adalah dewa perang? Xiaoling dan raja yang kalah adalah pemberontak. Maksudmu adalah pada saat seperti ini masih memikirkan untuk mengangkat wajah sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah dewa pedang? Sudah mengganti jiwa, hahaha. Biarkan kamu pergi. Sudah ditakdirkan untuk dibinasakan oleh keluarga Lin. Justru karena kesalahan ini, kamu bisa selamat. HMPH. Katak di dalam tempurung, dengan rumahmu yang bobrok ini. Siapa sebenarnya katak di dalam tempurung? Keluarga Li saya dengan kalian. Dan kamu. Aku datang untuk menagih hutang. Kalian juga ingin menagih hutang. Kalian ingin seperti keluarga Lin. Apa kamu pikir kali ini kamu masih punya keberuntungan yang sama? Hei, yang mulia dewa perang. Anda memanggil anjing rumah Anda dengan hati yang lembut. Dia tidak membunuhku, membunuh. Pedang ini adalah pedang pusaka keluargaku. Dinamai Yu Chang. Terbuat dari besi dingin laut dalam. Dengan pedang ini di tangan, kekuatan berlipat ganda, membunuhmu semudah membalikan telapak tangan. Di depanku, kamu layak memiliki pedang. Bikuan, apakah kamu masih berani melawan? Hari ini sudah turun. Hei, turunlah. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Baiklah, harus di hari ini. Lingkungan di sini tidak baik, juga mudah menarik perhatian orang jahat. Mari kita pindah ke tempat lain. Tapi kita sudah tidak punya tempat lain untuk pergi. Sekarang kita punya rumah baru. Itu adalah lokasi Istana Naga Giok. Dia mendengarnya. Istana Naga Giok. Benarkah, kakak? Akhirnya kita punya rumah kecil kita sendiri. Istana Naga Sulong. Dinasti Marsa yang bernilai ratusan miliar. Istana Naga Sulong sudah disita. Kunci mobil ini pasti palsu. Palsu. Pedangku selamat. Kamu merusak pedangku. Ini adalah kunci yang kamu sebutkan dari Istana Yulong. Ini adalah ikan mas emas dari Jin Jin. Sekarang siapa di antara kalian yang masih berhak bilang ini adalah kunci palsu? Ternyata ini benar-benar asli. Bagaimana kamu bisa mendapatkan izin dari kepala keluarga Lin? Konyol. Bagi kalian, Raja Yulong adalah sosok yang tak terjangkau. Tapi bagiku, dia hanyalah properti yang sangat biasa. Dan aku bisa mendapatkan sebanyak yang aku mau. Omong kosong. Kamu ini seorang penipu, kan? Aku rasa kamu adalah memohon agar Dewa Perang memberikanmu. Tidak boleh. Aku tidak takut padamu. Cepat pergi. Jangan mendekat, aku akan mulai membunuh. Pergi saja. Istana Yulong akan ditutup. Kenapa kamu merasa aku akan membagi setengahnya denganmu? Kita sebelumnya adalah suami istri, kan? Itu seharusnya menjadi harta bersama. Sekarang kamu sudah kaya dan tidak mau membagikannya kepadaku. Apakah kamu ini Chen Ximei? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Dulu kamu sangat tidak berterima kasih. Hu Yuan pergi mati. Kenapa kamu malah bersekongkol? Bahkan bercerai dengan kakakku. Sungguh gila dan sangat murah. Kamu masih merasa berhak untuk kakakku. Aku tidak peduli. Dia seharusnya hanya milikku setengah. Li Ping'an,
Jika kamu masih punya sedikit hati, segera kembalikan setengah itu padaku. Hanya karena aku perempuan, kamu seharusnya memberiku pengertian. Tidak tahu malu. Meskipun kamu berkata apapun, aku tidak akan memberimu. Tentu saja, jika kamu masih menjadikan setengah dari istana Yulong sebagai mahar, dan berlutut memohon padaku untuk menikah, saya juga bisa mempertimbangkan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Kamu dan aku hanya ingin mengambil kembali setengah yang menjadi milikku. Ayo, kamu datang ke sini. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah kamu berani memukulku, Li Mingyang? Aku akan melawanmu, Li Mingyang. Hari ini, cukup sampai di sini. Ayo kita pergi. Pergi. Bagus. Jiaer, ayo kita berangkat. Menuju rumah baru kita. Pak, saya rasa Lipingan ini tampaknya tidak sederhana. Sikap jenderal perang terhadapnya tidak seperti kepada seorang penyelamat. Masalah keluarga Lin. Takutnya ada kaitan erat dengannya. Apakah dia punya hubungan dengan jenderal perang? Betul sekali, dan kekuatannya tidaklah lemah. Aku, seorang jenderal perang, ternyata diremehkan olehnya. Aku juga mendengar dia sedang mengumpulkan pedang. Apakah dia mengumpulkan untuk Dewa Pedang? Lausan adalah tangan kanan Dewa Pedang. Jika benar begitu. Jika dia adalah tangan kanan Jian Cheng. Bagaimana dia bisa bersembunyi di antara orang-orang selama bertahun-tahun? Bahkan aku sempat merebutnya. Kamu, kepala keluarga itu sebelum meninggal berkata Dewa Pedang terluka. Bersembunyi di kota awan. Dan pada hari itu, Li Ping'an berada di... Jadi dia akan, bahkan jenderal perang pun berharap padanya. Tak heran jenderal perang. Lalu bagaimana? Kita sudah membuatnya sangat marah. Bagaimana jika dia berbicara dengan Dewa Pedang? Dewa Pedang meminta kita untuk meminta petunjuk. Itu seperti membalikkan telapak tangan. Bagaimana kalau kita meminta perdamaian? Sudah terlambat untuk meminta perdamaian. Kita sudah benar-benar membuatnya marah. Lalu bagaimana? Aku tidak ingin mati. Mulut. Untuk saat ini. Hanya dengan bertindak lebih dulu. Selagi tubuhku belum pulih sepenuhnya. Sayangnya, siapa yang dengar pasti malu. Kelompok olahraga di bar itu memalukan. Nak, kamu masih muda. Di dunia ini tidak semua orang takut padanya. Sang pedang suci, menurutku. Banyak orang sudah mencari sang pedang suci seumur hidup. Bahkan banyak yang sudah datang. Siapa itu? Dewa Perang Inggris. Dijuluki Raja Pedang. Dia adalah orang yang dulu menyerang Dewa Pedang Tiongkok, Yao Enlai. Benar, dialah orangnya. Bertahun-tahun dalam seni pedang, namun tetap tertekan oleh Dewa Pedang. Jadi dia selalu ingin merendahkan diri di depan Dewa Pedang. Merendahkan Dewa Pedang. Jika itu dia, memang ada kemungkinan terjadi masalah, namun kita mungkin tidak bisa. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Melihat orang mati dengan kejam dan bernafsu. Kita bisa menyesuaikan diri dengan keinginannya. Kenapa kamu melihatku seolah aku punya kebiasaan memakan hati wanita? Aku tidak mau menikah dengannya. Tapi aku adalah seorang wanita. Bukan dia, ini adalah ayah Lijia. Aku mengerti. Gunakan Lijia untuk mengeluarkan Li Ping'an. Lalu gunakan Li Ping'an untuk mengeluarkan Dewa Pedang. Satu pancingan dua ikan. Satu anak panah dua burung tidak salah. Kalau begitu aku akan menipu Lijia. Aku akan pergi mencari Raja Pedang sekarang. Maksudmu adalah mengirimkan kecantikan nomor 1 di Dongguo untukku, agar bisa membantuku menemukan Jessie. Ya, ajak aku. Wah, hati nurani kamu sungguh besar. Baik. Saya akan memberi kamu hadiah besar. Hahaha. Ini adalah tempat berkumpulnya para dewa, dunia pertama yang suci. Undangan untuk pertemuan agung para dewa saya berikan untukmu. Dapat berpartisipasi dalam pertemuan aliansi agung ini. Keluarga kerajaan pasti akan menjadi keluarga teratas di dunia. Terima kasih, Tuan Raja Pedang. Semoga Tuan Raja Pedang selalu beruntung dalam bertarung. Hancurkan Dewa Pedang. Hahaha, muncul. Saya akan memusnahkanmu.
Makanan ini. Ini dia. Ayo, biarkan kakak mencicipi masakanku. Hei. Tidak bisa menemukan jalan. Tunggu sebentar, saya akan turun mencarimu. Sekarang. Jack. Jiar mengalami masalah. Xiaonian, segera bawa orang untuk mencarinya. Baik. Aku pasti akan mencari keberadaan Jiar di seluruh kota Yun. Aku ingin tahu siapa yang berani. Berani mengganggu wanitaku, pasti akan kubunuh. Selamat kepada Yang Mulia Jian Huang, yang mendapatkan istri yang cantik. Hahaha, Yang Mulia Jian Huang. Ini adalah perawan paling murni di negeri Dong. Malam ini kamu beruntung sekali. Hahaha. Ya. Aku ingat beberapa tahun yang lalu. Ketika aku menyerang Cina kalian. Aku telah memperkosa banyak wanita Cina, HM. Aku sangat tertarik pada wanita-wanita Cina kalian. Haha, aku rasa wanita-wanita Cina kalian seharusnya menjadi budak perempuan di Kekaisaran Britania Raya kami. Hahaha. Ya, Tuan Godfather. Anda benar. Wanita ini, silakan saja. Mau berapapun, ada. Wukong akan datang untuk menyelamatkanku. Hahaha. Masih cukup menggoda, ya. Tapi tidak masalah. Setelah aku bosan bermain, aku akan membuatmu mabuk. Lalu merendammu dalam anggur dan menikmati perlahan. Tamu-tamu di kota Yun. Keluarga Xiao mengirimkan ginseng berusia 1000 tahun. Keluarga Tian Chenglan mengirimkan 100 set villa tepi laut. Untuk menemui Tuan Wang. Sepertinya semua orang sangat menyambut kedatangan Anda. Hahaha, sifat Buddha orang Cina memang sangat kuat. Hahaha. Aku akan mengirimkan sebuah peti mati untuk menguburkan Yang Mulia Jian Wang. Apa yang mereka lakukan? Berani datang untuk mengacau. Akan kukekang kau. Berani merusak rencanaku. Aku pasti akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Berani menyentuh wanitaku. Kalian cari mati. Kakak, tolong selamatkan aku. Kakak. Ternyata kamu ya. Kamu memang berani. Liping, aku sudah tahu tentang kamu. Meskipun kemampuanmu hebat. Hari ini kamu akan jatuh di sini. Li Ping'an berani mengganggu pernikahan Yang Mulia Sang Pedang Raja. Kali ini bahkan Dewa Perang pun datang. Dia juga tidak bisa membantumu. Sang Pedang Dewa. Akhirnya. Beiping, aku tahu kamu agak nakal. Tapi jangan lupakan jati dirimu. Di luar ada yang lebih hebat. Li Ping'an, Sang Pedang Raja memiliki kekuatan yang tiada tara. Itu adalah kekuatan setengah dewa yang sejati. Dewa Perang Inggris. Kamu pasti mati. Li Ping'an di hadapan Sang Pedang Raja. Kemampuanmu yang sepele tidak ada artinya. Hari ini kita lihat saja. Rencana kalian terlalu besar. Benar-benar penipuan. Pendapat langsung dari rakyat pun kita terima. Tidak bisa terus seperti ini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Li Ping'an pasti mati di sini. Lei Ping, kali ini kamu pasti mati. Tenang saja, kami akan datang untuk mengumpulkan mayatmu. Hahaha. Bagaimana? Semoga baik-baik saja. Kakak, hati-hati ya. Dalam pertempuran itu,
aku mengalah dan tidak membunuhmu. Tidak kusangka kamu masih mencari jalan mati. Kali ini aku akan mengantarmu ke surga. Hahaha, kamu terluka parah. Kenapa kamu bisa beradu denganku? Sang pedang dewa, sang pedang dewa. Sebesar apapun lukamu, tidak ada bandingnya dengan sampah sepertimu. Masih berani di hadapanku. Aku akan membawa pasukan untuk menyerbu timurmu. Saat itu, aku akan mengambil semua wanita di negaramu. Ahahaha. Kamu tidak punya kesempatan itu. Peti mati tadi sudah disiapkan untukmu. Terima kasih, masih saja berani. Hari ini kamu bahkan tidak membawa pedang. Bagaimana bisa bertarung denganku? Yang penting lakukan ini dengan serius. Aku sudah menguasai inti dari seni pedang. Aliran pedang langit api. Hari ini kamu akan mati. Mati? Mari coba saja. Aliran pedang dewa. Apa itu ham-ham-ham? Li Jing dan ayah angkatnya juga aliran pedang. Hem. Siapa itu? Apakah kamu menghina saya? Tidak mungkin. Sebuah pedang biasa tidak mungkin bisa menghentikan energi pedangku. Tidak ada yang tidak mungkin. Jarak antara kamu dan aku. Adalah perbedaan antara dewa dan manusia. Tidak mungkin. Mati atau mati. SH11. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Bukankah kamu terluka parah? Apakah kamu bahkan tidak punya bahan obat? Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang kamu datang, jadi ada. Aku tidak mungkin kalah. Bagaimana mungkin? Jika kamu kalah, kamu akan mati. Tuan Jia 11, tolong bunuh saya. Anggap saja saya tidak ada. Saya rela menyerahkan setengah wilayah Inggris untukmu. Hei, Apa itu pencemaran air? lihatlah dengan acuh tak acuh. Lihat apa yang kau lakukan padaku. Saya tidak mau ini. Saya tahu dia wanitamu. Jika kamu berani mendekat lagi hari ini, dia pasti akan mati. Semakin rendah hati, semakin parah kematiannya. Hahaha, keji sekali. Kami orang Inggris memang pintar. Orang Tiongkok itu benar-benar bodoh. Sudah membuat negara kami hancur. Kamu bahkan pernah ikut dalam perang yang menyerang Tiongkok. Betul, itu adalah perang terlama dan paling menyenangkan bagiku. Sampai sekarang aku masih bisa mendengar jeritan dan ketakutan wanita-wanita Tiongkok itu saat aku memperkosa mereka. Hahaha, oh iya. Dan anak-anak yang ada di dalam perut mereka, satu persatu aku ambil dan aku makan. Rasanya benar-benar sangat lezat. Hahaha, itu sangat keren. Jangan pedulikan aku, hancurkan makhluk ini untuk membalas dendam bagi sesama. Dendam untuk sesama. Hari ini aku tidak akan mengampunimu. Tutup mulutmu, segera letakkan senjatamu. Hari ini, wanita MU pasti akan mati, hahaha. Lepaskan Jiawa. Apa kamu mengira aku bodoh? Kamu tidak mati dan 1000 pencuri akan terputus tangan dan kakinya. Aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Katanya semakin keji, semakin parah kematiannya. Sebenarnya aku ingin memberimu yang cepat. Sepertinya kamu memaksaku untuk marah. Baiklah, kali ini aku akan mengubahmu menjadi roh pedang. Bakar sampai habis. Wanita MU sekarang ada di tanganku. Sekarang berani mengorbankan kemampuanmu untuk membunuh wanita ini. Maafkan aku, kakakku. Aka. 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 Tuhan Pedang, tidak menyangka kamu sudah mencapai tingkat dewa. Pedang ini untuk menuntut balas atas banyak darah yang ditumpahkan oleh Dong Zhuo. Tuhan Pedang. Tolong, kasihanilah aku. Ah.
Lepaskan aku mohon. Pergi ke neraka? Ah. Roh pedang berbentuk huruf manusia telah didapat. Tinggal satu nyawa lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Jiar. Wei, aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Jiar sudah tidak apa-apa. Aku sudah bilang aku akan melindungimu selamanya. Sungguh berani dan licik. Tidak ada keturunan. Tuhan Pedang. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, bangkitlah. Ini adalah Tuhan Pedang. Anda berhasil mendapatkan roh pedang kedua. Keberadaan roh pedang terakhir. Saya lapor. Tuhan Pedang. Roh pedang terakhir ada di atas Tianshan. Tianshan. Pemilik roh pedang terakhir. Adalah saat aku mencapai tingkat tertinggi dewa. Tuhan Xie, menjelajahi dunia ilahi. Besok, yang terhormat, konferensi aliansi. Anda pasti akan mengalahkan semua lawan. Terus menjabat sebagai ketua aliansi. Sebelum konferensi aliansi besok, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada dunia. Melakukan serangan balasan apa? Jiar. Apakah kamu mau menikah denganku? Apakah kamu mau menikah denganku? Kenapa? Kamu tidak mau. Mau. Aku mau menikah denganmu. Jiar, mulai sekarang. Kamu adalah wanitaku. Aku akan selalu melindungimu. Tidak ada. Kita akan selalu bersama. Kan? Iya. Selamat, Tuan Pedang. Kebahagiaan ganda datang. Saya pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untuk Anda. Besok aku akan mengambil kembali posisi ketua aliansi. Aku ingin seluruh dunia tahu. Kamu adalah dewiku, Li Ping'an. Hahaha. Tidak ada suara lagi. Ayah ingin aku bilang, ya, Li Ping'an sudah menjadi abu. Bukankah itu lebih baik? Sebarkan abunya. Supaya semua orang tahu. Apa yang terjadi pada orang yang menyinggung keluarga Huang. Kenapa kamu belum mati? Kenapa kamu belum mati? Bos, apakah saya perlu turun tangan? Tidak perlu. Biarkan mereka mati sekarang akan terlalu murah. Tunggu sampai konferensi aliansi selesai. Aku ingin mereka merasakan neraka. Neraka. Itulah musuh tanpa akhir dengan 18.000 bentuk yang berbeda. Begitu dapat diandalkan. Bahkan Dewa Perang pun berkata bahwa itu sulit. Song Peng bahkan tidak bisa membunuh satu Li Ping'an. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Jianhua adalah konspirasi dinasti Tang. Dewa Perang di Barat memang berada di batas setengah dewa. Di dunia ini, orang yang lebih kuat darinya sangat sedikit. Mungkin itu lagi-lagi dibunuh oleh Li Ping'an. Dewa Perang kebetulan lewat dan menyelamatkanku. Tidak mungkin. Dewa Perang dan Raja Pedang. Hanya kamu yang tidak mungkin mengalahkan dirimu sendiri. Bagaimana bisa Raja saat ini berbuat demikian? Dewa Pedang memang sudah menjadi Dewa Pedang. Siapa sebenarnya Li Ping'an ini? Dewa Pedang telah datang. Bunuh Raja Pedang. Kalian lihat. Itu adalah pedang Raja Pedang. Sepertinya Raja Pedang benar-benar sudah mati. Hanya Dewa Pedang yang bisa melakukan ini. Raja Pedang adalah Dewa Perang Inggris. Dewa Pedang membunuh Jianhua demi keselamatan Li Ping'an. Jika Li Ping'an benar-benar ingin membunuh kita. Sampai saat ini. Iya. Berhenti. Aku sudah membebaskan kalian. Kamu. Kalian mau apa lagi? Ayah. Pasti ada salah paham sebelumnya. Anda, Tuan tidak mengingat kesalahan orang kecil. Perdana Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menteri.
Pingan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Suamiku, mari kita rujuk kembali. Li Ping'an dulunya adalah orang yang kami anggap rendah. Telah menyinggungmu, jadi, aku akan menghormatimu satu kali. Mari kita anggap semua yang terjadi sebelumnya sudah selesai. Diam-diam, baiklah. Seandainya aku tahu hari ini, kenapa harus seperti itu di awal? Sekarang ingin pergi. Terlambat. Kalian ini yang memanfaatkan kekuasaan. Melupakan rasa terima kasih dan membalas dengan kebencian. Serigala yang mengkhianati. Sudah merasa bosan? Tidak akan memaafkan. Aku salah. Aku menyesal. Mari kita rujuk. Dulu aku yang cemburu. Iya, aku memang cemburuan. Beri aku satu kesempatan lagi. Kau yang jahat dan kejam, layak memberi aku kesempatan. Sekarang Jiaer adalah istriku. Tidak, aku yang istrimu. Semua ini salahmu. Li Ping'an, kau ada hubungan dengan sang pedang. Kenapa kau tidak bilang padaku? Seandainya kau memberitahuku lebih awal, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Meskipun harus bekerja keras, menghidangkan teh dan air, selama bisa berhubungan dengan sang pedang, ini juga kehormatan bagi keluarga Huang. Sebelumnya aku yang merebut wanita MU. Aku tidak bisa menahan hasratku. Lihat. Sekarang aku adalah nomor 17. Biarkan aku melihat. Kamu. Mimpi. Mimpi. Kalian semua yang tidak setia. Bersiap-siaplah untuk neraka. Raja ada urusan. Kau bilang pada Ping'an dan Yang Mulia. Jika Yang Mulia marah, maka keluarga Huang akan malu. Jangan ganggu. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Semua ini karena dirimu. Seandainya bukan karena dirimu, Li Ping'an, maka aku akan terus melakukan kesalahan, membunuh orang ini. Membunuh sang pedang. Tapi kita harus ambil jiwanya. Tentu saja kita tidak perlu melakukannya sendiri. Sang pedang akan muncul. Dan ada berbagai musuh. Tapi sang Raja Pedang sudah dibunuh oleh sang pedang. Jangan sebutkan sampah ini padaku. Raja Pedang sudah mati. Masih ada dewa perang dari berbagai negara. Kali ini aku akan memanfaatkan dewa perang dari berbagai negara untuk menyerang. Perang dewa untuk membunuh dewa jahat. Sekarang dewa perang dari berbagai negara sedang mencari dewa pedang ke arah timur. Aku mengerti sekarang. Ternyata ada hubungannya dengan kebugaran. Kalau tidak, untuk apa kebugaran? Jika kita membunuh dewa pedang, maka kita akan memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita lakukan perang menyerang dan bertahan. Bunuh satu kelompok. Tapi jika kita membunuh dewa pedang, negeri Dong tidak akan punya dewa pelindung. Apakah kita sedang melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara? Kenapa itu urusanku? Aku akan mencarinya sekarang. Dua dewa perang. Ini adalah orang kepercayaan dewa pedang. Dia tidak menyangka dia bersembunyi di sini. Dia sebenarnya siapa? Kamu tidak layak untuk tahu. Kamu hanya perlu membuatnya meminum obat ini. Jika rencana besar kita berhasil, aku akan membuatmu menjadi penguasa Dongpo. Terima kasih, Dewa Perang. Terima kasih, Dewa Perang. Aku akan pergi sekarang. Hahaha, ternyata aku mendapatkan ramuan penghancur yang dapat menekan kekuatan dewa. Kali ini Dewa Pedang pun tidak akan bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, aku juga menyiapkan 5 roh penghancur langit. 5 roh penghancur langit yang kekuatannya lebih kuat dari bom nuklir. Betul sekali. Aku mendengar bahwa roh pedang yang bernama Tianxi ada di atas Gunung Tianshan. Dewa Pedang berada dalam permainan ini. Kita harus mempertaruhkan nasib seluruh dunia melawan Dewa Pedang di Gunung Tianshan. Jadi maksudmu bukan hanya kita yang tertarik dengan Tiongkok. Negara-negara lain juga ingin. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi. Tidak lama lagi, pasukan besar mereka akan datang. Hahaha. Maka kita akan mengatur mereka menjadi aliansi 8 negara. Untuk aliansi 8 negara, hancurkan dewa perang di negara timur.
Liga? Wah, benar-benar kebetulan sekali. Ini bisa bertemu Anda saat berjalan. Cepat katakan. Jika ada yang ingin dikatakan, cepat saja. Saya datang khusus untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak, tidak. Hahaha. Senjata rahasia. Apa kamu pikir ini bisa melukaku? Hahaha. Senjata rahasia biasa tentu saja tidak akan melukaimu. Tapi bagaimana dengan hancurkan dewa? Hancurkan dewa. Bagaimana bisa musang ini memiliki barang seperti itu? Untung aku mendapatkan 2 jiwa pedang. Kekuatan sudah pulih setengah. Bisa mengolah hancurkan dewa. Dengan begitu, memanfaatkan kesempatan. Menyerah pada kekuatan hitam. Hancurkan dewa. Bagaimana bisa kamu memiliki barang seperti ini? Haha, kali ini kamu pasti mati. Hancurkan dewa. Bagaimana bisa kamu memiliki barang ini? Tentu saja karena Li Ping'an. Kita bertemu lagi. Tuhan Perang. Dia sudah menghirup hancurkan dewa. Hahaha, bagus sekali. Kamu bisa pulang. Hamba akan memenuhi kehendak Tuan. Tenang saja. Tunggu sampai aku mengalahkanmu. Kamu akan mendapatkan keuntungan. Terima kasih, Tuan. Hahaha, pengkhianat Cina. Kamu berani berkolusi dengan musuh. Takdir. Aku musang pasti akan menjadi anjing peliharaan. Cina seperti apa? Tunggu aku kembali. Aku pasti akan menjebloskanmu ke neraka. Itu seperti bertemu dewa dan setan. Tahukah kamu aku tidak bisa kembali. Bahkan jika bertemu dewa pun aku tidak bisa kembali. Hahaha. Aku permisi dulu ya. Hahaha. Tuan Pedang Dewa. Semoga kamu baik-baik saja. Dendam dari kekalahan terakhir. Kali ini aku akan membalas semua. Hahaha, keji sekali. Apa kamu pikir racun ini bisa mengalahkanku? Aku adalah tubuh dewa. Aku kebal terhadap semua senjata. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Hanya menunggu kamu bangun untuk mengetahuinya. Hahaha. Mas Jian, sudah lama tidak bertemu. Ternyata kalian berdua. Saat itu aku membiarkan kalian pergi. Masih berani datang lagi. Menggunakan kata-kata dari kalian di Tiongkok. Mati 1000 kali lebih baik daripada mati sekarang. Baiklah, kalian berdua. Siapa yang ingin membunuh Raja Pedangku? Inilah nasib kalian. Hanya dengan kita berdua, tentu saja bisa. Jadi kami telah mempersiapkan cara paling kuat untuk membunuh dewa. Besok kita akan membunuh dewa. Dewa Malam, kamu bisa dipercaya. Formasi Guntur Petir. Kami berkumpul di istana dan guru besar. Seluruh formasi menakutkan untuk mengumpulkan para dewa. Benar? Ini adalah formasi 5 guntur. Ini adalah hadiah besar yang kami berikan kepadamu. Tuan Pedang, kamu pasti akan mati tanpa ragu. Setelah kamu mati, aku ingin 1 bunga. Dengan kalian ingin mengganggu negara timur. Meskipun aku tidak ada, dengan kekuatan Xiaoning, dia cukup untuk mengusir kalian dari negara timur. Hahaha, Xiaoning. Apa kamu pikir kami tidak memperhitungkan dia? Dengan kekuatan kami berdua, tentu saja tidak bisa melawan Xiaoning. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan koalisi 8 negara. 8 negara koalisi, betul? Tidak takut untuk melaporkan. Memberitahumu tentang Inggris dan Kerajaan Sapi. Kerajaan Kanguru Inggris. Kami telah membentuk 8 negara koalisi. Bahkan sudah mencaplok pulau-pulau di selatan China. Hanya menunggu kamu mati. Cina akan menjadi milik kami. Mulai sekarang, pemimpin aliansi tertinggi akan berganti. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi saat itu. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Formasi petir surgawi ini sudah diaktifkan. Tunggu sebentar. Petir surgawi terkumpul. Kamu pasti mati tanpa ragu. Kamu sudah mati sejak lama. Aku pasti mati tanpa ragu. Kamu setiap hari berubah bentuk. Aku punya dendam. Kamu tidak bisa menyembunyikan petir ini. Petir segera diaktifkan. Tunjukkan dirimu dan terima mati. Tidak ada lagi Dewa Pedang di masa depan. Kami tidak perlu hidup di bawah kekuasaan Dewa Pedang lagi. 1 negara, 1 pemimpin, keluarga aliansi. Hahaha. Langit tidak melahirkan aku. Li Ping'an. 1000 luka bagai malam yang biasa. Aku.
Bagaimana mungkin? Realitas tidak ada harapan. Bagaimana mungkin tatapanmu bisa tahan terhadap senjata? Kalian sudah siap untuk mati. Memang tidak ada masalah. Kamu terkena racun pembunuh dewa, kan? Bagaimana mungkin bisa menahan petir? Apa kamu pikir aku tidak bisa melihat trik kunang-kunang itu? Aku hanya mengikuti rencanamu. Kamu tidak terkena racun petir. Kamu ternyata bisa menahan petir. Ini semua berkatmu. Dengan petir kalian yang menempa, aku bisa mengolah pedang ini menjadi kondisi terbaik. Sekarang ada 3 roh pedang. Ternyata sudah terkumpul 3 roh pedang. Semua sudah selesai. 3 roh pedang bisa menjadi yang pertama. Dewa tertinggi. Tidak ada lawan lagi. Hahaha. Kalian akan menjadi yang pertama menyaksikan aku menjadi dewa. Ya. Hanya bisa menyentuhmu sedikit. Serang sebelum dia bergabung dengan roh pedang. Hari ini pasti aku akan menghancurkanmu. Inilah dewa. Kalian tidak ada apa-apanya. Sudah siap untuk mati. Ampuni aku, Yang Mulia. Aku tahu aku salah, Yang Mulia. Kita semua adalah teman yang bersatu. Kami ingin tunduk kepada Tuan. Tidak ada kata lain. Tunduk. Kamu tidak layak masuk. Saya salah. Saya salah. Saya bersedia menggabungkan negara barat ke negara timur. Menjadi negara bagian dari negara timur. Kami, negara beruang, bersedia mengikuti pemimpin negara timur. Mohon tunjukkan diri dan beri ampun. Banyak omong, mati saja. Saya salah. Saya salah. Saya bersedia menggabungkan negara barat ke negara timur. Menjadi negara bagian dari negara timur. Kami, negara beruang, bersedia mengikuti pemimpin negara timur. Mohon tunjukkan diri dan beri ampun. Terlalu banyak omong, mati saja. Tuan yang terhormat, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya beberapa udang busuk. Hanya semut-semut kecil. Bisa membentuk 8 negara koalisi. Menyerang pulau-pulau. Ingin menginvasi timurku. Apa mereka begitu beraninya? Sebelumnya aku memberi mereka kesempatan. Tak kusangka mereka masih berani datang. Sekarang kita harus bagaimana cara bertarung. 1 pukulan lebih baik daripada 100 pukulan. Kali ini jika bertarung, kita harus memusnahkan mereka semua. Xiaoning, saya perintahkan kamu segera kembali dan kumpulkan pasukan. Serang lebih dulu adalah yang terbaik. Saya akan segera mengatur pertemuan aliansi tertinggi. Jika perang berujung pada pernikahan ini, Saya akan menuntutmu. siapa yang berani melanggar Cina? Walaupun jauh, pasti akan dihukum. Pertemuan aliansi King Xuan. Ayah, saya mendengar bahwa banyak orang kuat dari berbagai negara akan hadir di lokasi. Kita benar-benar sangat terhormat. Tentu saja, nantinya kita hanya perlu mendekati seorang dewa perang. Maka kita bisa menguasai dunia. Negara kecil ini tidak dapat lagi membelenggu dosa. Bukankah sang dewa perang sudah berjanji kepada kita untuk membuat raja menjadi pemimpin provinsi? Saat itu aku akan menjadi istri pemimpin provinsi. Ayah, kabar yang beredar tentang dewa pedang itu sudah mati. Saat itu tidak akan ada dewa pedang lagi. Siapapun pemimpin baru yang terpilih. Selama kita bisa menjalin hubungan dengan kerajaan. Kuda terbang itu tidak akan lama lagi datang. Dia, Li Ping'an, merasa memiliki sedikit hubungan dengan dewa pedang. Berani sekali bersikap angkuh di depan kita. Namun dia tidak tahu. Kita memiliki kemampuan untuk menggulingkan dunia. Hahaha. Ayo kita masuk di acara seperti ini. Sampah itu seharusnya tidak bisa datang. Kenapa? Kalian membicarakan aku. Su Ping'an, kenapa kamu belum mati? Hahaha, di dunia ini belum ada yang bisa mengalahkanku. Xie Sun sekarang sudah mati. Apakah kamu berani bersikap sembarangan di sini? Sial, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Jangan takut, sekarang kita memiliki dewa perang darah dan dewa perang iblis sebagai sandaran. Dia sekarang tidak memiliki pegangan lagi. Sekarang yang harus takut adalah kamu. Ya, sandaranmu sudah mati. Dewa pedang dibunuh atas rencana dewa perang. Sekarang kamu sudah kehilangan kekuasaan. Sementara kita sekarang berkuasa. Aku rasa, yang seharusnya merendahkan diri adalah kamu. Sekarang tanpa sandaran, aku rasa kamu tidak memiliki alasan untuk merasa bangga. Kalian ini para babi brengsek. Jadi anjing pun aku tidak tahu kalian ada di mana. Jadi anjing tidak ada yang salah. Lihat tidak. Ini adalah pelabuhan kita. Kita bisa masuk ke pelabuhan. Sedangkan kamu, Li Ping'an, dewa pedang sekarang sudah mati. Kamu adalah istri dari dewa pedang ini. Sekarang kamu hanya seperti anjing yang kehilangan tuannya. Tanpa undangan, kamu sama sekali tidak layak untuk masuk. Hahaha. Di dunia ini tidak ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Li Ping'an.
Kamu masih ada. Kali, jika hari ini kamu bisa masuk ke kota ini, saya Huang Runbin bisa membeli sedikit kekuasaan. Saya bilang, kalian berdua masih terdiam. Kenapa? Cepat, usir dua orang gila ini keluar. Kedua orang bodoh ini ingin menyusup masuk. Hahaha. Selesai? Kalian semua selesai. Biarkan saja orang pergi. Kalian berdua ini sisa-sisa yang hina. Tinggal menunggu untuk dicincang dan diberi makan anjing. Hahaha. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Betapa megahnya aliansi tertinggi. Berani sekali berbuat sembarangan di sini. Li Ping, sang dewa perang tidak ada di sini. Dewa pedang sudah mati. Kamu tidak punya sandaran. Tidak ada ikatan keluarga. Kamu masih berani berpura-pura di sini. Saya tidak perlu ikatan keluarga. Saya juga bisa diangkat dengan tandu 8. Sialan, siapa yang bilang itu? Kamu mengira ini apa? Tandu 8. Mengangkatmu masuk, sama dengan dewa perang dari barat. Dewa perang Aka. Begitu banyak tahun. Ayahmu tidak layak. Tolong, Tuan, jaga posisi. Apa kalian salah paham? Dia hanya seorang yang tidak berguna. Hanya seorang pecundang. Kapanpun sebelumnya juga layak diangkat. Dengan tandu besar. Dia bahkan tidak punya undangan. Saya dan kamu tidak ada perbandingannya. Kamu masih berpura-pura. Ini adalah pertemuan aliansi tertinggi. Tempat di mana banyak dewa perang berada. Saya adalah mayat yang mati. Dewa perang semua sudah mati. Kamu merasa pantas duduk di sini. Kamu layak untuk mengangkat kereta ini. Bahkan kita semua belum mati. Pertandingan selanjutnya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Apa yang kamu maksud? Brengsek ini. Bawa mereka masuk. Kenapa kita harus? Buah dan bunga tidak perlu dia untuk saat ini. Dewa pedang sudah mati. Aku ingin tahu dia bisa berpura-pura sampai kapan. Kakak, mereka sedang melihat film kita. Tidak ingat ada yang perlu dilakukan. Hanya anak-anak kecil yang suka bersembunyi, aku juga takut. Ah, Masih berani maju. Mengganggu sekali. Li Ping'an, kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Tahukah kamu betapa pentingnya pertemuan aliansi ini? Semua kursi di sini sudah diatur dengan baik. Sudah jelas kamu tidak mengerti. Kursi itu adalah tahta yang tertinggi. Hanya pemimpin aliansi yang berhak duduk di sana. Li Ping'an, Dewa Pedang sudah mati. Sekarang kamu hanya seorang yang tidak berguna. Bahkan mendekati tahta pun tidak bisa. Jika aku terus berjalan, lalu bagaimana? Kamu yang harus melanjutkan perjalananmu. Siapa yang akan membuat dewa perang ini tidak senang? Bisa saja dia menghabisi kita kapan saja. Kamu masih ribut apa? Kalian sedang ribut apa? Ternyata ini adalah dewa perang Liu, Tuan Suebo. Senang bertemu, senang bertemu. Kalian ini siapa? Tidak kenal. Tuan, wajar saja jika Anda tidak mengenal kami, tapi kami mengenal Anda. Anda adalah teman dekat Dewa Perang dari negara Barat dan Dewa Perang dari negara Yun. Kami sebelumnya mendapatkan undangan dari Dewa Perang negara Barat. Jadi kami juga bisa dianggap sebagai satu keluarga. Betul? 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 Betul. Mohon untuk terus menjaga kami, Tuan King of Victors. Meskipun ada hal seperti ini, tapi ini bukan alasan kalian untuk membuat keributan di sini. Ah, Tuan, Anda tidak tahu. Ditemukan ada dua anjing kehilangan yang bertanya. Sangat baik. Kami memberi nasihat dengan baik, agar mereka tidak membuat onar. Namun mereka tidak hanya tidak mendengarkan. Mereka bahkan bilang ingin pembunuhnya. Sang penjagal. Siapa yang berani melakukan itu? Saya bahkan tidak layak. Yang melakukannya adalah orang ini. Itu saya. Itu saya, Tuan. Itulah orangnya. Dia adalah anjing kehilangan. Sekarang sudah menyusup ke lokasi acara. Dan dia juga menggigit orang. Bilang ingin duduk di tahtanya. Ya? Sebelumnya juga tidak tahu kenapa. Dewa perang dari negara Semangka yang sangat penyayang membiarkannya. Tak disangka dia malah menggigit. Lebih baik. Langsung habisi dia. Supaya tidak perlu takut akan ancamanmu. Jangan kira karena kamu bisa sedikit berkelahi, kamu bisa bersikap sombong. Tuan King of Victors adalah ahli bela diri. Dia bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Nah, saya bisa melawannya, agar kamu tahu siapa yang lebih kuat. Tak disangka saya masih hidup. Dia masih berani menantang saya. Akan saya hancurkan kamu. Akan saya hancurkan kamu. Akan saya hancurkan kamu.
Silakan duduk. Tuan King of Fighters. Apakah Anda salah mengenali orang? Dia hanyalah seorang pecundang. Ya, Tuan King of Fighters, Dewa Perang dari negara barat dan Dewa Perang dari negara beruang, sudah membunuh Dewa Pedang. Sekarang tidak ada lagi perlindungan dari Dewa Pedang. Dia hanyalah anjing yang kehilangan rumah. Bagus, cari mati dengan tenang. Siapa sebenarnya kamu? Baiklah, silakan siapkan Alrik. Kamu bertanya siapa aku. Kalian beritahu dia siapa aku. Kami dari Jepang, Putri Nia Daimo. Putrimu. Semoga Tuhan abadi. Menguasai segala iblis, dewa jahat. Karya dewa jahat. Dewa jahat yang mengganggu. Kamu adalah dewa pedang? Benar, aku adalah dewa pedang. Ayo, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Ningge hanyalah istri yang direbut. Bahkan tidak berani mengeluarkan suara di dalam paru-paruku. Kalian wanita hina tidak setara dengan anjing. Seumur hidupku, tidak ada hubungannya denganmu. Hahaha. Tuan, apakah itu di pertemuan pantai sebelumnya, atau di lelang yang di belakang? Kamu bisa tetap utuh. Bahkan Dewa Perang Xiaoning pun menghormatimu. Kamu menipu kami. Hahaha. Menipu kalian juga layak. Aku tidak pernah bilang aku tidak miopia. Hanya saja kalian yang picik. Jadi, jika begitu, bukankah aku dengan tangan sendiri telah membuang gelar istri ketua? Aku ingin jadi istri dewa. Aku ingin jadi istri ketua. Yuan. Nikahi aku sekali. Yuan. Kalian bertiga telah melakukan banyak kejahatan. Saat konferensi Liga Agung, aku akan mengirim kalian ke neraka, menderita berbagai hukuman. Neraka yang tak terhindarkan. Masih ada 18.000. Aku tidak mau pergi. Tuan Perwira, aku mohon, bebaskan aku. Keluarga Huang kami rela berjuang dan berkorban untukmu. Kumohon, ampuni kami, ampuni kami. Lipingan. Satu orang suami istri 100 hari. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sudah terlambat, ini adalah akibat dari perbuatan kalian. Siap-siaplah untuk mati. Hari ini diadakan konferensi aliansi. Aku ingin mencalonkan diri lagi sebagai pemimpin aliansi. Siapa yang punya pendapat lain? Tuan Pedang. Kamu ingin mencalonkan diri lagi. Kami punya pendapat lain. Benar, aku rasa sudah terlalu lama. Ada pepatah kuno di Tiongkok. Kaisar bergiliran duduk. Tahun ini giliranmu. Nona Putri juga seharusnya memberi kesempatan kepada yang lain. Aku selalu mengutamakan kebajikan. Siapa yang punya pendapat lain? Mari kita bertanding di arena. Pemilik rumah terluka parah. Aku sarankan kamu menyerah sekarang. Aku akan menjamin keselamatanmu. Kamu hanyalah bidak di tanganku. Kamu pikir membunuh Xiao 11 adalah langkah terbaik. Lalu kamu masih berharap bisa melarikan diri. Ternyata kamu mencari mati. Hei! Harimau ini. Bahkan neraka pun bisa dihitung. Kenapa tidak mati saja? Raksasa, menggunakan tubuh fana untuk melawan tanaman yang terbuat dari es beku yang ekstrim. Jika tidak mati, pasti terluka parah. Hahaha. Li Ping'an benar-benar sedang mencari jalan kematian. Tidak terlihat oleh orang lain. Dan Li Ping'an. Bukan karena tinjunya patah. Tapi seluruh tubuhnya yang patah. Bajak, untuk menghadapimu aku bahkan tidak perlu mengeluarkan usaha. HMPH. Kenapa? Kapan kekuatanmu jadi sekuat ini? Bukankah dia sudah terluka parah?
Ternyata Tuan Xuanwang bisa dipatahkan lengannya dengan satu pukulan olehnya. Dia benar-benar sok kuat, setuju. Aku tidak setuju, aku akan melawanmu. Tantangan bergiliran terlalu membuang waktu. Ayo, aku ingin melawan kalian semua. Di sini ada begitu banyak prajurit. Anggap saja kamu tidak ada. Kita satu meja masing-masing sudah cukup membuatmu menderita. Ayo. Datanglah, jika kita adalah dewa atau manusia. HMPH. Cobalah, kamu liar. Kita hanya akan menjebak musuh. Aku bilang padamu. Kita disebut koalisi 8 negara. Tadi seluruh pasukan sudah dikerahkan, Haha, kamu akan segera hancur lebur oleh kita. Mengumpulkan 700.000 tentara, menyerang ke Timur Tengah, menggunakan 8 kapal induk. Begitu, Tuan. Jika kau mencari perlindungan, Tiongkok mungkin akan hancur. Hahaha, dengan begitu. kita tidak perlu ke garis depan. Hahaha, Lipingan. Di luar gunung masih ada gunung. Di luar manusia masih ada manusia. Kami, Dewa Perang Tiongkok, ada di sini. Prajurit elit berjumlah jutaan. Kekuatan kami tak tertandingi. Sekarang tunduk padaku. Sujud dan sembah kepadaku. Akan kupenggal kau hidup-hidup. Atau aku akan memusnahkanmu. Aku lihat sikapmu yang angkuh. Kenapa tidak sujud? Hahaha. Gila, kenapa kau tertawa? Menertawakan kebodohanmu, menertawakan ketidaktahuanmu. Masih keras kepala meski diambang kematian. Manusia saja berani tantang. Dewa. Mau mengatur orang. Ayo datang. Biarkan kalian melihat. Semua bisa dipermainkan. Ayo lagi. Pedang sejuta menghancurkan. Jutaan prajurit elit kami sudah dibunuh habis oleh seorang pengkhianat. Pedang Dewa, bagaimana kekuatanmu bisa sekuat ini? Sepertinya kekuatan pedang ini benar-benar meningkat 100 kali lipat. Pedang suci? Ini adalah pedang suci yang sebenarnya. Dia sudah sepenuhnya pulih. Ternyata kau sudah mencerna 3 jiwa pedang. Kekuatan saya. Sebenarnya kalian bisa membayangkan. Sekarang seharusnya kita berangkat. Bunuh kami di Chibi. Masuk ke perbatasan Tiongkok. Telah membunuh rakyat Tiongkok kami. Harus menemani kami dalam penguburan. Apakah kau ingin seluruh Dongwu ikut mengubur kami? Hal-hal kecil kalian itu, apakah aku tidak tahu? Apa kalian tidak menyadari? Hari ini, aliansi tertinggi kehilangan satu orang. Dewa Perang. Ya. Atas perintah Tuan Dewa Pedang, saya di sini untuk semua kapal yang terjebak di Pulau Tiongkok. Ini adalah perintah nomor 8. Semua kapal, silakan diperiksa. Sekarang tidak ada lagi harapan. Apakah ada yang ingin dikatakan? Sudah lama memahami rencana kita. Selesai. Sudah selesai. Dewa Perang dari berbagai negara dan koalisi 8 negara terlibat dalam pengkhianatan. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Aduh, ini apa? Kita juga terlambat tersadar. Kita salah. Jika membunuh kami, akan ada banyak masalah. Kami bersedia tunduk dan mengabdi. Tolong, kasihanilah kami. Sebelumnya sudah memberi kesempatan. Kali ini, kalian pergi berkumpul di atas. Suasana sangat tegang. Sisa-sisa pengkhianat dan penjahat perang di kapal harus dimusnahkan semua, tanpa menyisakan satupun. Terima kasih, Barbie. Bagaimana penggemarnya akan menjelaskan? Kepentingan pribadi telah melakukan banyak kejahatan. Penjahat yang licik ini akan diseret ke neraka tanpa ampun, menderita siksaan yang tak terbayangkan selama 100 tahun. Seret dia. Jenderal yang terhormat, saya tidak mau jenderal yang terhormat. Hari ini pengkhianat telah dihapus.
Berdasarkan keputusan bulat semua anggota aliansi tertinggi, Tuan Pedang harus terus menjabat sebagai pemimpin aliansi tertinggi selamanya. Kami menghormati pemimpin. Pemimpin, semoga berkuasa selama-lamanya. Selain itu, hari ini saya juga ingin mengumumkan satu hal. Saya dan istri saya, Li Jiaer, telah menikah. Apakah mau menikah denganku? Saya mau.